Adolf Hitler, tokoh politik ultranasionalis, kepemimpinan yang diktator, dan individu yang menjunjung tinggi bentuk kepemimpinan yang keras bernama fasisme. Sekitar pertengahan abad ke-20 merupakan awal terciptanya sejarah gelap bagi bangsa Jerman yang dimana saat itu pemimpin mereka membantai dan melenyapkan belasan juta nyawa orang yang mereka anggap tidak berguna. Pada video kali ini kita akan membahas tuntas kisah hidup serta perjalanan hidup seorang pemimpin dan sang penguasa asal Jerman yang bernama Adolf Hitler. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di sebuah kota perbatasan antara Austria dan Jerman bernama Braunau am Inn. Karakter kediktatorannya ternyata telah terbentuk sejak ia kecil oleh sang ayah, Alois Hitler, seorang petugas bea cukai sekaligus sosok ayah dari Adolf Hitler. Alois dikenal sebagai pribadi yang otoriter, sombong, dan juga kejam. Berbanding terbalik dengan ibunya Hitler yang sangat penyayang dan juga berhati lembut. Namanya Clara Hitler, berasal dari keluarga petani biasa dan hanya merupakan seorang ibu rumah tangga. Hitler merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, namun sayangnya semua saudaranya meninggal karena terkena penyakit di usia mereka yang masih dini. Semasa hidupnya dengan sang ayah, Hitler hidup dalam kekerasan yang melanda karena setiap kali ia melakukan kesalahan, ia akan dipukul habis-habisan oleh sang ayah. Namun bukannya seperti anak-anak lainnya, Hitler malah tidak mempermasalahkan hal tersebut dan bahkan bangga setiap kali ia bisa menahan tangisan seusai dipukul oleh ayahnya. Sampai ketika ia berusia 13 tahun, Alois Hitler meninggal dunia dan meninggalkan istri serta anak satu-satunya. Selama masa persekolahannya, Hitler sempat menyukai di bidang seni, tepatnya melukis. Bayangkan posisi Jerman saat ini jika sang kanselir serta pemimpin negara terkejam pada saat itu malah menjadi seorang pelukis. Antusiasmenya untuk bersekolah di jurusan seni ditolak oleh sang ayah dan Hitler mau gak mau harus merelakan mimpinya. Di sekolahnya pun Hitler dikatakan sangat tidak kompeten di segala mata pelajaran. Ia bahkan sering tidak mengerjakan ujian dan tidak menyelesaikan masa sekolahnya saat itu. Sampai pada tahun 1905 ketika Hitler pindah ke sebuah kota bernama Wina, salah satu kota yang ada di Austria untuk melanjutkan studinya di bidang seni. Namun ia terus-terusan ditolak karena alasan akademi yang kurang mumpuni. Di sana, Hitler terlantar dan hanya bertahan hidup dengan berjualan hasil lukisan yang ia buat, walaupun pada akhirnya gagal, hingga ia harus tinggal di tempat penampungan tunawisma karena tidak punya sedikit pun sisa uang. Antisemitisme merupakan paham yang mendiskriminasikan orang-orang Yahudi atau bisa dibilang anti-Yahudi yang membuat seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Eropa itu ditindas dan juga dikucilkan. Paham ini sebenarnya sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu pada masa kebangsaan Romawi. Penganiayaan, pengucilan, dan bahkan kekerasan fisik kerap diterima oleh orang-orang Yahudi. Alasannya cuma satu, karena pada saat itu mereka memiliki sudut pandang terhadap agama. Orang-orang Yahudi pada saat itu mereka menganut paham monoteisme atau kepercayaan terhadap satu Tuhan. Sedangkan orang-orang Romawi mereka menyembah banyak dewa dan dewi yang mereka yakini sebagai Tuhan yang Maha Esa. Para Yahudi yang tertindas ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa untuk mempertahankan keyakinan mereka. Walau begitu, mereka tetap tertindas dan bahkan hidup susah sebagai minoritas yang ada di berbagai penjuru Eropa. Sebagai contoh, mau sebesar apapun kontribusimu dalam pekerjaan, mereka tidak akan pernah mendapatkan jabatan tinggi dan bahkan tidak semua pekerjaan diperbolehkan untuk orang-orang Yahudi. Hal inilah yang membuat paham antisemitisme terus meluas ke seluruh Eropa dan pada puncaknya adalah pada saat masa kepemimpinan Adolf Hitler. Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman atau yang dikenal dengan nama Nazi merupakan partai berideologi fasisme, ultranasionalisme, antisemitisme, dan juga rasisme. Partai ini dipimpin oleh Hitler pada sekitaran tahun 1921 dan sekitar tahun 1933 Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman sekaligus pemimpin negara karena ia menang dalam pemilu setelah pemimpin sebelumnya dikritik habis-habisan karena pemerosotan ekonomi yang sangat dahsyat.
Dengan otoritas penuh Hitler akan Jerman, Nazi merupakan satu-satunya partai yang beroperasi, sedangkan partai lain itu dilenyapkan. Para rakyatnya harus mengikuti aturan politik dan ideologinya menjadi negara fasis, dan disinilah semua bermulai. Tindakan genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman dalam upaya mereka untuk memusnahkan seluruh warga Yahudi yang ada di Eropa berjalan dengan sangat kejam. Mereka membangun 6 kamp pembantaian setelah mereka berhasil merebut wilayah Polandia pada Perang Dunia Kedua. 6 kamp tersebut antara lain adalah Chalmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz, dan Majdanek. Auschwitz dan Majdanek merupakan pusat kamp konsentrasi dan pembantaian. Mereka yang masih terlihat sehat akan dimanfaatkan dalam kerja paksa, sedangkan mereka yang sudah lemah dan sakit-sakitan akan dimasukkan ke dalam ruang pembantaian. Metode pembantaian yang mereka lakukan juga berbeda-beda, seperti menembak satu persatu atau menyemprotkan gas beracun ke dalam ruangan yang tertutup. Hingga saat ini, korban tidak diketahui dengan pasti jumlahnya, namun menurut dari beberapa artikel menyebutkan kalau estimasi korban itu sekitar 6 sampai belasan juta orang Yahudi yang menjadi korban dari keganasan dan juga ketidaketisan partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler ini. Dan korban itu sebenarnya enggak sepenuhnya orang-orang Yahudi, tapi orang-orang yang dianggap melenceng dari politik dan ideologi mereka. Peristiwa pembantaian Holocaust berakhir pada tahun 1945 setelah pasukan sekutu mengalahkan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, dan ketika pemimpin mereka yaitu Adolf Hitler dinyatakan meninggal bunuh diri pada tanggal 30 April 1945. Itu dia kisah kekejaman sang tokoh politik Jerman Adolf Hitler semasa hidupnya. Jika kalian punya teori atau kritikan, boleh saling sharing di kolom komen. Terima kasih.